warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lantaran Allah terus menerus tanpa henti melimpahkan nikmatnya kepada kita semuanya, termasuk hidayah dan taufiknya, sehingga pagi ini kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan kita bisa menjalankan semua aktivitas kita sehari ini insyaallah. Pada sholat subuh pagi ini kita lanjutkan dengan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Jamaah sekalian, marilah kajian kita pada pagi ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah sekalian, hari ini tanggal berapa? 12 Muharram, yang berarti kita masih dalam bulan haram. Bulan Muharram termasuk arba'atul hurum, termasuk 4 bulan yang haram, 4 bulan yang dimuliakan. Apa saja 4 bulan itu? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Jadi bulan ke-11 dalam hitungan tahun Hijriah ya, bulan ke-12, bulan ke-1. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kemudian nanti di tengah-tengah tahun itu adalah bulan ke-7, yaitu bulan Rajab. Itulah arba'atul hurum, 4 bulan yang dimuliakan. Dalam surat At-Taubah ayat 36 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalikat dinul qayyim fala tadzlimu fihinna anfusakum. Jamaah sekalian, dalam surat At-Taubah ayat 36 ini Allah berfirman, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu adalah 12 bulan. Fi kitabillah, dalam ketetapan Allah, yauma khalaqas samawati wal arda, sejak diciptakannya langit-langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang haram. Dzalikat dinul qayyim, yang demikian itu adalah ketetapan agama yang lurus. Jadi panjenengan sebutkan 12 bulan itu mulai napa mawon? Niki lah bulan ke-12 nggih. Mungkin bulan ke-1 napa? Niki bulan ke-1 nggih. Tahun baru nggih. Napa? Muharram, terus Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadal Tsani, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Inna iddatash syuhuri indallah 12 syahrun. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan. Nah, 12 bulan itu tadi minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang haram, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram,
Rajab itu 4 bulan. Nah jamaah sekalian, dalam ayat tadi itu ada larangan. Fala tadzlimu fihinna anfusakum. Fala tadzlimu fihinna anfusakum. Janganlah kamu sekalian mendolimi diri sendiri di bulan-bulan itu. Fihinna. Nah ini para mufassirin ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama, fala tadzlimu fihinna anfusakum. Itu hinna, domir hinna, itu pendapat yang pertama mengatakan kembalinya ke Ithna Asyara Syahr, kembalinya ke 12 bulan. Janganlah kamu sekalian mendolimi dirimu sendiri dalam 12 bulan itu. Jadi dilarang berbuat maksiat, berbuat kezaliman itu ya dalam 12 bulan. Tapi jumhur ulama mufassirin, mayoritas pendapatnya ulama ahli tafsir Al-Quran itu mengatakan hinna, domir hinna, kata gantinya itu kembalinya kepada arba'atun hurum. Janganlah kamu sekalian berbuat mendolimi diri sendiri fihinna dalam arba'atun hurum, dalam 4 bulan yang dimuliakan. Nah, dengan penjelasan bahwa mutlak tidak boleh berbuat maksiat itu dalam 12 bulan. Kapan saja dilarang berbuat kezaliman. Tapi khusus begitu penafsirannya, dalam arba'atun hurum, dalam 4 bulan yang haram itu, kalau berbuat kezaliman dosanya lebih berat, dosanya bisa berlipat ganda. Di antaranya dosa yang paling berat itu adalah menumpahkan darah atau perang. Maka umat Islam itu dilarang perang dalam 4 bulan itu. Tapi coba ayat tadi lanjutannya begini, wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Wa qatilul musyrikina, malah diperintah, perangilah orang-orang musyrik itu, perangilah orang-orang kafir itu kafah, semuanya. Kama yuqatilunakum kafah, sebagaimana mereka memerangi kamu itu semuanya. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Itu kan perintah tadi ya. Tapi maksudnya jamaah kaum muslimin, perintah itu adalah secara ofensif. Dilarang umat Islam itu memulai perang. Tetapi meskipun bulan-bulan haram, kalau orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu memerangi kamu, wa qatilul musyrikina. Jadi kalau memahami ayat itu harus faham apa konteksnya. Lah kalau nggak paham konteksnya itu kan perintah, kan gitu ya. Terus perangilah orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Moro-moro kita itu perang saja. Tidak. Itu konteksnya adalah apa? Kalau meskipun dalam bulan haram, kalau orang-orang kafir itu memerangimu, wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah, sebagaimana mereka memerangi kamu seluruhnya. Jadi konteksnya ini dalam perang. Maka sebagian mufassirin yang meyakini adanya nasih mansukh, maka dikatakan ayat ini adalah menghapus larangan perang di bulan haram. Nyatanya perintah wa qatilul musyrikina. Tapi sebagian ulama yang jumhur ya, yang mayoritas itu mengatakan larangan perang di bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab tetap dilarang. Tetap dilarang. Cuma tadi itu
perintah itu apabila engkau diperangi. Ya, makanya coba negeri-negeri muslim kita ini kan mulai Dzulqa'dah ya, bahkan sebelumnya Dzulqa'dah tetap perang, Dzulhijjah tetap perang, Muharram tetap perang. Kemudian ada apa? Gencatan senjata. Siapa yang biasa mengkhianati gencatan senjata itu? Orang kafir. Orang kafir. Nah, jamaah sekalian, demikian juga sekarang ini kan gitu ya. Gencatan senjata mesti yang melanggar itu adalah orang-orang kafir. Nah, jamaah sekalian, kalau larangan berbuat kezaliman di bulan-bulan haram, ini artinya apa? Mutlak dalam 12 bulan itu dilarang berbuat kezaliman. Akan tetapi khusus di 4 bulan yang haram itu apabila berbuat kezaliman itu dosanya lebih besar. Maka sebaliknya beramal soleh, beramal kebaikan, maka pahalanya juga dilipat gandakan. Maka afdhalus siyam ya, ba'da Ramadan ya, paling utamanya puasa setelah Ramadan itu puasa apa? Puasa bulan Muharram ini. Puasa bulan Muharram ini. Ya. Wa afdhalus shalah ba'dal faridati sholatul lail. Dan paling utamanya sholat sesudah sholat fardu adalah sholat lail. Puasa yang paling utama sesudah Ramadan ya puasa bulan Muharram ini. Akan tetapi ya tidak 1 bulan penuh. Kenapa? Dalam riwayat dari Aisyah ya, Nabi tidak pernah puasa itu sempurna 1 bulan kecuali bulan Ramadan. Dan puasa yang paling banyak sesudah puasa Ramadan ini juga dari Aisyah ya, itu 1 bulan. Yang paling utama itu adalah puasa yang telah lewat kemarin, yaitu puasa tanggal 10 Muharram, puasa Asyura. Kemudian Nabi ya, ketika ada yang mengatakan, wahai Nabi, puasa tanggal 10 Muharram itu adalah kebiasaannya orang-orang al-Yahud wan Nasara. Maka kemudian Nabi mengatakan, mulai tahun depan kita puasa mulai tanggal 9 ya. Tapi sebelum sampai Muharram berikutnya, tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum sampai apa? Bulan Muharram berikutnya Nabi wafat. Jadi jamaah kaum muslimin, Nabi belum pernah puasa tanggal 9, yaitu puasa Tasu'ah. Akan tetapi itu kan menjadi keinginan Nabi untuk membedakan dengan al-Yahud wan Nasara. Maka para ulama mengatakan yang paling utama itu adalah puasa bulan Muharram, itu puasa Tasu'ah dan Asyura, puasa tanggal 9 dan puasa tanggal 10. Bahkan satu madhab Imam Hanafi, kalau puasanya tanggal 10 saja itu makruh. Kalau puasanya tanggal 10 saja itu makruh, tapi itu hanya mazhab Hanafi. Jadi kalau kita misalnya tanggal 10 saja tidak apa-apa, itu tingkatan kedua keutamaannya. Jadi yang paling utama puasa tanggal 9 dan 10. Nanti di bawahnya adalah tanggal 10 saja. Jadi lebih utama tanggal 9 dan 10. Alhamdulillah kita sudah melewati kan ya. Kita sudah insya Allah banyak yang melakukan 9 dan 10. Ada di antara ulama yang mengatakan umpamanya lewat tanggal 9-nya, kemudian 10 puasa,
Maka kemudian tanggal 11-nya juga puasa. Untuk apa? Untuk membedakan dengan al-Yahud wan Nasoro tadi. Begitu jamaah kaum muslimin. Nah, jamaah kaum muslimin yang harus kita pahami bahwa kalau beramal soleh itu dilipat gandakan pahalanya lah. Al-amalus soleh itu bukan hanya ritual-ritual ibadah, bukan saja kesolehan spiritual. Contohnya tadi puasa, banyak sholat sunnah. Akan tetapi bukan hanya itu jamaah kaum muslimin. Amal soleh itu juga termasuk kesolehan sosial, memperbaiki hubungan kita sesama manusia. Ini masih bulan Muharram, ya. Jadi termasuk amal soleh itu apabila kita ini memperbaiki hubungan kita dengan orang-orang terdekat dulu, baru dengan orang-orang yang lebih jauh. Siapa yang terdekat itu? Yang darahnya, dagingnya menjadi darah daging kita. Sinten? Kedua orang tua. Di bulan Muharram ini tingkatkan birrul walidain. Yang lama tidak ketemu dengan orang tuanya, datangi orang tua. Senangkan hati kedua orang tua. Itu amal soleh. Jadi jangan sampai salah paham amal soleh itu sholat, puasa, tidak. Ya. Kemudian kita juga memperbaiki hubungan sesama manusia secara luas. Maka jamaah kaum muslimin termasuk hikmahnya adanya teknologi informasi dan komunikasi. Kita tahu berita saudara-saudara kita yang ada di jauh sana, ya, bagaimana saudara kita yang sekarang ini ada di Palestina, terutama di Gaza, itu dibantai, bukan perang itu, tapi dibantai. Gedung-gedung sekolah dihancurkan, pokoknya semuanya, ya, yang namanya infrastruktur itu dihancurkan oleh laknatullah itu, ya. Rumah sakit dihancurkan, bahkan orang-orang yang sedang ngungsi itu masih diserbu. Dan kemudian meluas setelah adanya perang Iran ini dengan mereka itu, meluas ke Lebanon Selatan, kemudian meluas ke Lebanon di Timur. Tidak tahu sekarang ini nanti bentuk perdamaiannya bagaimana. Insya Allah yang menyerang duluan itu tetap merugi, karena nanti termasuk Iran itu juga minta ganti rugi. Perang itu diantara salah satu syarat perdamaian, yaitu Iran minta ganti rugi, dan itu disepakati. Tapi tidak tahu yang memang ada mereka seperti itu biasa mengkhianati, kan biasa begitu ya, biasa mengkhianati. Nah, jamaah kaum muslimin, termasuk apabila kita ini empati kepada mereka, itu termasuk amal soleh. Tapi empati itu bukan hanya emosi dan doa. Kalau bisa ya kita beramal nyata, karena jalan untuk beramal nyata itu banyak. Kalau yang dekat-dekat dengan mereka atau yang langsung yang mengalami, ya memang melawan dengan senjata. Tapi kalau kita tidak mungkin kan, ada aturan-aturan yang mengikat kita, tidak mungkin kita angkat senjata ke sana, kan tidak mungkin. Ya, apa bentuk empati kita? Ya, diantaranya kita berdonasi, ya. Sudah lama kan kita ini berdonasi kan gitu ya, baik melalui organisasi-organisasi, melalui LSM, melalui relawan. Di HP kita itu kan sering ada iklan untuk bantuan ke saudara-saudara kita. Kita bisa melalui itu, misalnya menjual tepung dengan harga sekian, maka kalau beli 10 kilo, 20 kilo harganya sekian, panjenengan transfer 100-200 ribu,
misalnya dapat 20 kilogram tepung, apalagi 1 juta, maka nanti oleh relawan tepung itu dibikin roti untuk mereka yang sedang kelaparan, karena semua dihancurkan. Masya Allah ya, orang Palestina bertani saja itu ditangkapi. Jadi orang-orang Palestina yang ingin bertahan hidup dengan menanam itu ditangkapi, dimusnahkan itu tanamannya, seperti itu. Karena selain mereka itu, selain laknatullah itu dianggap hewan. Jadi mereka membunuh itu biasa. Dan itu doktrin kepada laknatullah itu, bahwa selain mereka itu hewan, bukan manusia. Jadi kalau menumpasnya itu dengan tertawa ya biasa saja, seperti itu ya. Maka jamaah kaum muslimin, saudara kita yang ada di sana, bahkan Masjidil Aqsa itu dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Jadi kalau kita berdonasi, Masya Allah, ibaratnya sepotong roti itu adalah darah mereka, sepotong roti itu adalah nyawa mereka. Maka jemaah kaum muslimin, dalam kesempatan ini kita kaji tentang babun qadai hawaijul muslimin, yaitu bab memenuhi kebutuhan kaum muslimin. Hadis yang pertama, An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimu akhul muslim la yadlimuhu wa la yuslimuhu man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi wa man farraja an muslimin kurbatan farraja Allahu anhu biha kurbatan min kurbi yaumil qiyamah wa man satara musliman satarahu Allahu yaumal qiyamah. Muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al muslimu akhul muslim, seorang muslim itu saudara dengan muslim yang lain. La yadlimuhu wa la yuslimuhu, janganlah dia mendolimi dan janganlah dia menyerahkannya. Apa maksud ini? Janganlah seorang muslim itu mendolimi saudaranya yang muslim, dan janganlah menyerahkan kepada musuh. Jadi la yuslimuhu itu janganlah menyerahkan seorang muslim itu kepada, menyerahkan saudaranya kepada musuh, termasuk membiarkan ya. Jadi kalau kita ini membiarkan saudara kita diperangi oleh orang-orang kafir, kita termasuk menyerahkan. Wis babah itu urusan orang Palestina. Nah ini termasuk kita, mental kita adalah menyerahkan saudara kita kepada musuh. Jadi ini larangannya apa? Wala la yadlimuhu wala yuslimuhu, janganlah mendolimi dan janganlah menyerahkan kepada musuh. Lah membiarkan itu ya sama dengan menyerahkan. Maka jamaah kaum muslimin, paling tidak kita ini ya, empati kita ini ya diantaranya bentuknya adalah berdonasi, tidak membiarkan. Man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Coba jamaah kaum muslimin perhatikan ini ya. Barang siapa yang memperhatikan hajat saudaranya, barang siapa yang memperhatikan kepentingan saudaranya, kana Allahu fi hajatihi, maka Allah akan memperhatikan kepentingannya. Masya Allah ya. Jadi kalau kita ini memperhatikan kepentingan saudara kita, maka Allah akan memperhatikan kepentingan kita. Dan ini sudah kita terapkan ya.
baik secara pribadi maupun secara berjamaah. Ya contohnya masjid ini kan ada kegiatan itu ya, kegiatan sosial ya. Ya itu termasuk itu. Masjid Baitul Arqam ini mengadakan kegiatan sosial, apapun namanya, santunan kepada orang-orang fakir miskin, anak yatim, bahkan secara bebas kita mengadakan santunan yang sering saya lihat itu apa, centelan itu ya, apa itu? Iya, sedekah centelan itu ya. Pokoknya dicendel-cendelkan yang butuh ngambil itu ya. Seperti itu. Ini termasuk ya. Man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi insyaallah. Barang siapa yang memperhatikan kepentingan saudaranya, maka Allah akan memperhatikan kepentingannya. Maka orang dermawan itu tidak tambah miskin. Orang yang dermawan tidak akan tambah melarat. Orang yang dermawan itu malah tambah subur rezekinya. Percaya ya? Percaya. Nah, makanya ini adalah orang-orang yang termasuk golongan apa? Memperhatikan kepentingan saudaranya. Maka Allah akan memperhatikan kepentingannya. Wa man farraja an muslimin kurbatan, dan barang siapa yang melapangkan kesulitan saudara muslimnya, farrajallahu anhu biha kurbatan min kurubi yaumil qiyamah, dan barang siapa yang melapangkan kesulitan begitu ya saudaranya, maka Allah begitu ya, farrajallahu anhu biha kurbatan, maka Allah akan melapangkan satu kesulitan begitu ya, min kurobi yaumil qiyamah, dari kesulitan-kesulitan pada hari kiamat. Masya Allah, hari kiamat itu Masya Allah ya, kita bisa bayangkan betapa sulitnya ketika pada hari kiamat, sampai seorang itu sudah melupakan anaknya, anak sudah tidak memperhatikan orang tuanya, bayi dalam gendongan saja sudah dilupakan. Masya Allah ya, ini betapa hebatnya peristiwa hari kiamat. Nah di sini Rasulullah ngendika wa man farrojan muslimin kurbatan, barang siapa yang melapangkan kesulitan saudaranya muslim, farrajallahu anhu biha kurbatan min kurobi yaumil qiyamah, maka Allah akan melapangkan salah satu kesulitan dari kesulitan-kesulitan hari kiamat. Wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah, dan barang siapa yang menutupi aib saudaranya, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Kita kalau saudara kita yang punya aib, kita tutup, bukan malah disebarkan. Iya, mana orang tidak punya aib? Ingat ya, setiap orang itu punya aib, entah kecil ataupun besar. Sing kecil kadang-kadang dimaklumi kan, gitu ya, nggak salah. Aib itu ya sekecil apapun ya aib kan, gitu ya. Nah, kadang-kadang dinormalisasi, biasa oleh itu. Kalau kemana sampai zina juga biasa, lah itu kan besar itu ya. Nah ini, tapi tidak boleh siarkan kecuali ada keperluan syar'i. Boleh kita membuka aib saudara kita, tanpa keperluan syar'i tidak boleh kita membuka aib saudara kita. Contohnya apa keperluan syar'i itu? Jadi saksi di pengadilan. Nah, terus di pengadilan jadi saksi, bagaimana? Sampai tahu, sampai menyaksikan gini,
oh saya tidak akan membuka ini ya, aib saudara saya, ya jangan jadi saksi, kan gitu ya. Jadi kalau dalam pengadilan yaitu dibuka, itu namanya keperluan syar'i. Jadi waman sataro musliman satarahullahu yaumal qiyamah, barang siapa yang menutup aib saudara muslimnya, maka Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat. Yang umum aib itu disiar-siarkan jadi ghibah apa ditutupi jamaah sekalian? Yang umum jadi gosip lah katanya. Yang umum, bahkan gosip itu aib kecil menjadi aib besar, ya kan? Padahal tidak seperti itu. Akan tetapi ternyata setelah dighibahkan itu menjadi lebih besar. Kan berlawanan dengan sabda Rasulullah. Sabda Rasulullah itu apa? Tutup aib saudaranya. Ya. Jadi kalau saudara kita punya aib itu ditutup. Jangan disiarkan, tapi tetap kita tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Jadi orang yang punya aib itu ya dinasihati. Ini gini, dikasih solusi, bukan malah disebarkan, bahkan kemudian lebih besar daripada yang apa adanya. Ini lebih bahaya. Hadis berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang menghilangkan kesulitan, ini sama tadi ya. Barang siapa yang menghilangkan begitu ya, satu kesulitan min kurabid dunya, dari kesulitan dunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumal qiyamah, maka Allah akan menghilangkan kesulitannya itu anhu, dengan kita menghilangkan kesulitan saudara kita itu min kurabi yaumil qiyamah, dari kesulitan pada hari kiamat. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang mempermudah ala mu'sirin, kesulitan, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah akan memudahkan atasnya di dunia dan di akhirat. Jamaah sekalian, jangan sampai sebaliknya. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Kan urusan kita itu kadang-kadang mudah, tapi masih dipersulit. Cuma jaluk rekomendasi loh. Sebetulnya kan ya tanda tangan, stempel ya sudah, tapi masih dipersulit. Karena apa? Karena gini. Nah, maka ini prinsipnya apa? Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Berarti ini kan kebalikan dari prinsip Rasulullah. Mestinya kita ini mempermudah urusan saudara kita. Barang siapa yang mempermudah, kan begitu ya, urusan saudaranya, maka Allah akan mempermudah urusannya apa? Fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Insya Allah kalau kita ini mempermudah urusan orang lain, membantu dan sebagainya, apalagi kita orang yang berwenang, kan gitu ya, Allah akan mempermudah urusan kita fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Ini lanjutannya sama. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Ini bedanya apa tadi?
Tadi itu barang siapa yang menutup aib saudaranya, maka Allah akan menutup aibnya di hari kiamat. Lah ini malah lebih. Ini waman sataro musliman, barang siapa yang menutup aib saudara muslimnya, satarahullahu fid dunya wal akhirah. Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat, gitu ya. Wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Dan Allah fi aunil abdi, Allah itu menolong hambanya. Maka nal abdu fi auni akhihi, selama hambanya itu menolong saudaranya. Allah akan menolong hambanya, napa wau? Selama hambanya itu menolong saudaranya. Yang saya agak trouble nih ya. Ini lanjutannya ya. Panjang yang ini tadi, yang ketiga ini ya. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Niki kita semuanya pagi ini ya. Napa? Wa man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh jalan yaltamisu fihi ilman, untuk mencari ilmu. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, niscaya Allah akan mempermudah jalannya menuju surga. Napa? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, Allah akan mempermudah baginya tariqan ilal jannah, jalan menuju surga. Maka Bapak Ibu sekalian, jangan lupa kalau anak-anak kita ini sedang menempuh ilmu, diingatkan ini. Anak-anak kita berangkat ke pondok, anak-anak kita berangkat sekolah. Nah, itu kamu itu yaltamisu fihi ilman, kamu itu sedang menempuh perjalanan mencari ilmu. Berdoa kepada Allah supaya Allah mempermudah jalanmu menuju surga. Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ini yang ngendika siapa? Rasulullah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mempermudah jalannya menuju surga. Karena tanpa ilmu orang itu sesat. Sesat itu kemana? Sesat itu ke neraka. Lah kalau orang itu kan diperintah untuk ibadah. Lah ibadah itu ada ilmunya, kan begitu ya. Lah kalau ibadah itu dengan ilmu yang benar, karena kita menempuh perjalanan tadi itu untuk mencari ilmu, maka berarti itu adalah apa? Yang memperbaiki jalannya menuju surga. Tapi kalau orang itu sama sekali tidak mencari ilmu, kira-kira ibadahnya benar apa tidak? Bahkan apa-apa yang tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya itu dilakukan, dan itu dianggap ibadah. Sesat betul. Sesat. Ini lanjutnya. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala
Terlalu keliru. Diedit pakai waktu ini ya. Barang siapa oh tidak ya. Wa majtama'a qaumun, dan tidaklah suatu kaum itu berkumpul fi baitin min buyutillah, tidaklah suatu kaum itu berkumpul dalam suatu rumah min buyutillah, dari rumah-rumah Allah. Ini termasuk apa? Ini termasuk apa tidak? Ini termasuk. Tidaklah suatu kaum yang berkumpul di suatu rumah dari rumah-rumah Allah. Ini apa? Tidaklah suatu kaum yang berkumpul di masjid, ngerti ya? Yatsluna kitaballahi, yang membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu, dan saling apa? Tadarus, saling apa? Mempelajari, ya, mengajar, belajar, dan mengajar, ya, saling mempelajari kitab Allah. Wa yatadarasunahu bainahum, dan di antara mereka itu apa? Saling tadarus, saling mempelajari. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun kepada mereka itu as-sakinah. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali turun atas mereka itu as-sakinah, napa? Ketenangan. Tidaklah suatu kaum yang berkumpul dalam suatu rumah dari rumah-rumah Allah. Gampangin apa? Tidaklah suatu kaum yang ngumpul di masjid Allah, ya, kecuali dia itu akan mendapatkan ketenangan. Wa ghasiyatuhumur rahmah, dan akan diliputi rahmah. Orang yang ngumpul di masjid, maca kitab Allah, saling mempelajari. Nah, nanti kitab Allah itu ya, kalau hikmah itu Alkitab wal hikmah. Alkitab itu Al-Quran, Al-Hikmah itu adalah As-Sunnah. Alkitab wal hikmah, begitu ya dalam Al-Quran ya. Alkitab itu Al-Quran, Al-Hikmah itu adalah As-Sunnah. Lah ini kan termasuk apa? As-Sunnah yang kita pelajari ini, kita ngaji nama kitab hadis ini ya. Wa ghasiyatuhumur rahmah, dan akan apa? Diliputi rahmah. Wa khafathumul malaikah, dan akan dikelilingi oleh para malaikat. Jadi kalau kita berkumpul di suatu masjid, kita baca Al-Quran, kita saling mempelajari As-Sunnah, maka itu akan para malaikat itu mengelilingi kita sambil mendoakan. Doanya malaikat ya, doanya malaikat kepada Allah untuk orang yang sedang berkumpul di masjid. Wa dzakkarahumullahu fi man indahu, Allah menyebut-nyebut. Wa dzakkarahumullahu, Allah menyebut-nyebut mereka itu fi man indahu, menyebut terhadap siapa? Yang ada di sisi Allah, yaitu para malaikat. Allah itu menyebut-nyebut kita apa? Di hadapan para malaikat. Allah dalam satu hadis itu Allah membangga-banggakan, gitu ya. Allah membangga-banggakan kepada para malaikatnya, begitu ya. Wa man bata'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Orang yang diperlambat
dalam amalnya. Orang nggak segera beramal berarti nggih. Orang yang diperlambat dalam amalnya. Lam yusri bihi nasabuhu, tidak akan dipercepat karena nasabnya. Jadi orang itu tergantung amalnya, bukan karena nasabnya. Nasabnya tidak akan bisa mempercepat. Jadi barang siapa yang diperlambat oleh amalnya, lam yusri' bihi nasabuhu, dia tidak akan dipercepat oleh nasabnya. Jadi bangga-banggakan nasab itu ya tidak baik. Cuma nasab itu tetap dicari, gitu. Karena apa? Kita ini ya kalau bisa kan dapat keturunan yang baik. Kenapa jamaah kaum muslimin? Kita percaya bahwa sifat menurun itu ada, namanya gen, gitu. Gen itu adalah zat yang ada dalam kromosom itu yang menjadikan sifat menurun, dan itu terbukti jamaah kaum muslimin, itu terbukti. Maka dalam teori-teori pendidikan itu namanya adalah teori nativisme atau teori nativisme, itu hereditas. Artinya itu memang asli bawaan dari gen. Jadi ada yang mengatakan mengembangkan anak didik itu yang paling mudah itu dari hereditasnya, dari natifnya, dari sononya harus bakat, gitu ya. Apalagi ditambah dengan teori yang kedua, oh tidak, yang penting itu tidak penting nasab itu, keturunan tidak penting, tapi ini teori empirisme, empirisme. Yang penting itu pengajaran. Lek dasar bakat nggak penting, sih penting pengajaran. Akhirnya ada teori yang tengah-tengah, namanya konvergensi, yaitu kalau orang itu mengembangkan anak didik dengan melalui melihat bakatnya, maka akan mudah, kan begitu ya, untuk berkembang. Maka jamaah kaum muslimin, ini nasab itu juga penting. Hanya kok saya itu pernah melihat ya, tidak usah tidak usah sebut ya, nanti kan ada seorang wanita itu hamil tanpa nikah, lahirlah anaknya itu perempuan. Ternyata Bapak Ibu sekalian, anak perempuannya itu persis nanti juga hamil lagi tanpa nikah, lalu nurun. Tapi itu tadi kalau kemudian dimasukkan dalam satu tempat pendidikan yang menempa dirinya sehingga dia akhlaknya baik, ya nanti keturunan itu bisa terputus, tidak akan terjadi seperti itu. Dan itu langsung ibunya dulu hamilnya tanpa nikah, ternyata melahirkan anak perempuan. Anak perempuannya langsung nurun, juga hamil tanpa nikah, Masya Allah. Jadi memang ada itu yang namanya sifat menurun, yaitu gen itu tadi dalam teori genetika. Maka termasuk nasab ya tetap penting ya. Nasab juga tetap penting, tapi tidak baik orang itu apabila membangga-banggakan nasab, kelakuan yang nggak diperhatikan. Meskipun dia tuh Masya Allah bangga-banggakan nasab, tapi sholat enggak, harus gimana itu? Membanggakan saya keturunan ulama, saya keturunan macam-macam kiai dan sebagainya, tapi kelakuannya jadi ya tidak baik kan orang itu membangga-banggakan nasab. Jadi yang paling baik itu ya ini tadi itu, ngumpul di rumah Allah, baca kitab Allah, saling mempelajari, kemudian diamalkan. Barang siapa yang dilambatkan amalnya, tidak dipercepat oleh nasabnya, begitu ini tadi ya. Jadi nasab itu penting, tapi jangan diunggulkan. Yang paling penting orang itu berarti
ilmu dan amalnya. Berilmu kemudian beramal, makanya gandeng nih kayak iman, ilmu, amal. Kadang-kadang iman itu nomor 2, ilmu dulu baru iman, kemudian amal. Kalau kita ini kan iman dulu ya, karena kita lahir dari orang tua yang beriman, maka kita ini mulai lahir ya Islam. Tapi saudara-saudara kita itu yang tidak Islam dulu itu ilmu dulu, berilmu, setelah berilmu beriman. Oh, ternyata cocok ilmu pengetahuan ini dengan Al-Quran. Dia dulunya belum beriman, maka dengan berilmu kemudian beriman, kemudian beramal. Kalau kita iman dulu, kemudian berilmu, kemudian beramal. Kata Bapak Ibu sekalian, yang intinya al-amalus soleh itu sifatnya umum. Amal soleh itu bisa berupa ritual-ritual ibadah yang bentuknya puasa, sholat dan sebagainya. Akan tetapi kita soleh dalam bentuk sosial itu juga amal soleh. Maka memperhatikan kepentingan saudara kita itu juga amal soleh. Jangan sampai kita terjebak amal soleh itu sholat toh, puasa toh, tapi kita jahat kepada saudara. Dimintai bantuan gak mau, dimintai solusi gak mau, tidak pernah empati kepada saudara. Maka kita baik kepada sesama, apalagi kita kepada kedua orang tua dan karib kerabat, itu lebih diutamakan. Kemudian tetangga dekat, kemudian tetangga jauh. Jadi ilmu itu diamalkan. Mudah-mudahan kajian kita pagi ini ada manfaatnya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Ada kekurangan mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.